Kemudian contoh yang kedua penjelasan yang selanjutnya wa alamatu an yasluha wuqu'u jawaban li kaifa. Eh, dan tanda hal itu letaknya layak sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana atau kaifa. Nah, jadi contohnya itu di sini adalah hal itu biasanya eh, jikalau kita ingin membuat pertanyaan, maka biasanya hal itu kedudukannya sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana atau kaifa. Jadi contohnya di sini kaifa shalla Aliyun. Nah, ini pertanyaannya. Kaifa bagaimana shalla Aliyun, Ali itu salat. Nah, lalu jawabannya di situ dengan hal ya, atau dengan keadaan si Ali ketika salat, yaitu shalla Aliyun jalisan. Ali salat dalam keadaan duduk. Nah, jalisan tadi sebagai hal. Nah, ini ada macam-macam hal ya. Ada macam-macam hal. Yanqasimul halu ila qismain. Hal setidaknya terbagi menjadi dua bagian besar ya, atau dua macam. Yang pertama mufradatan. Lalu yang kedua ada murakkabatan. Nah, mufradatan teman-teman itu maksudnya adalah hal itu atau isim hal itu dia hanya terdiri dari satu kata. Hanya terdiri dari satu kata. Contohnya di sini adalah shalla al-waladu jalisan. Anak itu sholat dalam keadaan duduk. Nah, halnya di sini masuk dia kategori mufradatan atau terdiri dari satu kata itu hanya jalisan. Nah, lalu penjelasan yang kedua teman-teman, hal itu dia mengikuti ya, mengikuti sohibul halnya atau menyesuaikan dengan sohibul halnya dalam hal dalam keadaan dia itu mufrad, musanna ataupun jama' atau di dalam jenisnya apakah dia muzakkar atau muannas. Nah, di sini contohnya. Salatil bintu jalisatan. Ya, anak perempuan itu sholat dalam keadaan duduk. Dan di sini halnya ditambahi dengan tak marbuto untuk menandakan bahwasanya dia muannas. Kemudian sholal waladani jalisaini. Dua anak laki-laki itu sholat dalam keadaan duduk. Di sini juga ya, halnya menyesuaikan dengan jumlah anak tersebut. Itu ada dua. Maka dia jalisa ini. Kemudian sholatil bintani jalisata ini. Dua anak perempuan itu sholat dalam keadaan duduk. Juga sama jalisata ini. Halnya menyesuaikan bahwasanya dia itu ada dua dan dia itu kedudukan jenisnya uh, muannas. Kemudian sholal auladu jalisina. Anak-anak itu sholat dalam keadaan duduk. Di sini juga menyesuaikan. Halnya itu menggunakan jalisina karena jamak. Kemudian yang terakhir, sholatil banatu jalisatin. Ya, anak-anak perempuan itu sholat dalam keadaan duduk. Maka dia menggunakan juga jamak muannas salimin. Sini halnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu murakkabatan. Nah, murakkabatan ini maksudnya teman-teman yaitu tersusun, ya. Halnya itu tersusun dalam artian dia itu dalam bentuk jumlah atau kalimat ya. Halnya itu dalam bentuk jumlah atau kalimat atau juga halnya itu berbentuk syibhul jumlah. Nah, ini contohnya yang pertama, la tashrab wa anta qaimun. Jangan kau minum sedangkan kau dalam keadaan berdiri. Nah, hal-halnya di sini itu jumlah ya. Dan dia di sini jumlah ismiyah.
terdiri dari eh, apa? Mubtada dan khobar. Janganlah engkau minum sedangkan engkau dalam keadaan berdiri. Nah, sini halnya wa anta qaimun. Lalu contoh yang kedua, jaa Aliyun yamshi. Ali datang dalam keadaan dia berjalan. Nah, di sini halnya itu juga dalam bentuk jumlah dan dia itu jumlah fi'liyah. Jadi Ali itu datang dalam keadaan dia itu berjalan. Yamshi. Nah, yang ketiga teman-teman, ini contohnya yaitu dalam bentuk syibhul jumlah. Dalam bentuk syibhul jumlah yaitu Asya Yusufu fi sururin. Yusuf hidup dalam keadaan bahagia. Fi sururin ini syibhul jumlah yaitu bentuknya jar wal majrur. Kemudian di sini ada bentuk dan amil hal. Terdapat dua bentuk hal. Yang pertama isim fa'il, yaitu selalu mengikuti ketentuan yang berlaku pada sahibul halnya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Baik dalam bentuk mufrad, musanna, jama, muannas maupun muzakkar. Contohnya di sini hadara as-sahafiyu uh, musri'an. Ya, uh, wartawan itu datang, ya, sahafi wartawan atau jurnalis datang dalam keadaan datang dengan musri'ah dengan uh, tergesa-gesa ya atau ya tergesa-gesa. Nah, di sini dia menyesuaikan dalam uh, adatnya atau dalam jumlahnya. Sahafiyu mufrad, maka mus'alnya juga mufrad. Di sini hadaras sahafiyani musri'aini. Di sini sahafiyani yaitu musanna, maka musri'aininya juga musanna. Dan kemudian isim maf'ul juga mengikuti ketentuan pada sahibul hal sebagaimana yang telah tersebut di atas. Bentuk, kemudian ada bentuk dan amil hal. Jadi bentuk ataupun ya bentuk dari amil hal ini terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi amil halnya ini di sini dijelaskan amil hal ialah lafaz yang mendahului dari suatu kalimat berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il atau lafaz yang bermakna fi'il. Jadi di sini contohnya pada jumlah fi'liyahnya ja'a sahafiyu yadhaq. Ini yadhaq itu sebagai hal dan dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian ja'a sahafiyu wa huwa yadhaq au wa huwa dhahikun. Dan di sini yang kedua itu dalam jumlah ismiyah. Karena halnya yaitu wa huwa yadhaq yang dia terdiri dari mubtada dan khabar atau wa huwa dhahikun. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke latihan. Ayyinil hal wa sahibahu fima ya'ti kama fil misal. Ayin itu apa cocokkan atau sesuaikan hal dengan sahibul halnya pada contoh yang berikut. Nah, misal wasala Khalidun musri'an ila saf ila safi. Nah, halnya di situ yaitu adalah musri'an dan sahibul halnya Khalid. Itu uh, sebagai fa'il juga. Nah, ini di sini ada soal pertama, ra'aitu at-tiflah bakian. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mencoba untuk menjelaskan dari soal nomor 1. Silahkan.
Mungkin Akhifatur bisa coba Oh, itu tifla bagian. yang mana sohibul halnya, yang mana halnya. Halnya bagian, sohibul halnya tifla. Ahsan, mumtaz. Benar ya. Atif, atiflah sebagai sohibul hal, bagian sebagai halnya. Lanjut, nomor dua. Zahaba Muhammadun ila suqi musta'jilan. Mungkin ada yang mau mencoba yang mana halnya dan yang mana sohibul halnya. Mungkin pada di Alfiyah Syifa. Faddal. Zahabu Muhammadu ila suqi musta'jilan. Al-halnya itu musta'jilan. Sahibul halnya Muhammad. Tas benar ya. Lanjut, nomor tiga. Darastu al-lughatal arabiyyata farhan. Mungkin kepada Ukhti Fauzia. Faddal. Yang nomor tiga. Halnya al-lughah Gimana? Darastu al-lughatal arabiyyata farhan. halnya sohibul halnya al-lughah. Halnya itu Halnya, Farhan. betul. Betul ya. Lanjut, nomor empat. Zahabal muslimu ilal masjidi rakiban bisayyarah. Mungkin kepada Akhi Zakaria. Faddal. Nah, Zahaba al-muslimu ilal masjidi rokiban bisayyarah. Halnya rokiban, sohibu halnya al-muslim. Nah, betul ya. Selanjutnya, taktubu Fatimatu qissatan jalisatan. Nah, ya. Nah, mungkin kepada Akhi Taufik Syuhada. Faddal. Dan taktubu Fatimah itu siswakan dari Satan. Sahibul halnya ialah Fatimah, eh, Fatimah, kemudian halnya ialah dari Satan. Nah, lintas betul ya. Kemudian ini ada soal terakhir, yaitu imlail faragh biwadil hal al-munasib bima bainal qausain kama fil misal. Itu disuruh untuk mengisi eh, bagian yang kosong dengan hal yang sesuai pada eh, dalam kurung berikut. Misal tahaddasal khatibu mubtasiman. Ya, khatib itu berbicara sambil tersenyum. Nah, di sini tadi ada pilihannya mubtasimun dan mubtasiman. Maka yang benar adalah mubtasiman ya. Karena hal itu dia itu nasab. Untuk soal yang pertama yaitu sini ada syahadtu at-talibaini titik-titik. Pilihannya adalah masgulani atau masgulaini. Mungkin ada yang mau mencoba.
pada Timartiza. Tafadhol. Nomor 1. Syahadu at-talibaini mas'ulaini. Nah, betul ya. Syahatu at-talibaini masygulaini. Selanjutnya nomor 2, shallal muslimuna. Nah, sini qa'idina atau qa'iduna. Pada siapa nih? Ukhti Felisa. Tafadhol. Qa'idina. Nah, betul ya. Qa'idina. Kemudian nomor 3, ishtaraitu al-khudrawati mutanawwi'at mutanawwi'atun mutanawwi'atin atau mutanawwi'atan. Dan kepada Ukhti Intan, Fadol, nomor 3. Ishtaraitu al-khudrawat mutanawwi'at. Nah, betul ya, mutanawwi'at. Kemudian nomor 4, fatahal ustazu al-baba qiyamun atau qiyaman. Dan kepada Ukhti Niar, Fadol. Oke. Fatahal ustadu al-baba qiyaman. Nah, betul ya, qiyaman. Kemudian yang terakhir, ishtarakatul labu al-imtihana mutqinina atau mutqinuna. Dan kepada Ukhti Fadilah. Ishtarak at-talib al-imtihana mutqinina. Nah, betul, mutqinina. Nah, teman-teman, untuk simpulannya dari materi hal ini, yang pertama, itu hal merupakan isim yang dinasab, dan dia itu berfungsi untuk memperjelas isim-isim yang sebelumnya, yang dianggap belum sempurna. Kemudian kaidah-kaidah penggunaan hal dapat dilihat dari aspek syarat-syaratnya, bentuk-bentuknya, amilnya, dan dari sahibul halnya. Lalu syarat hal yaitu merupakan isim nakirah, itu yang sudah kita jelaskan tadi. Dan dia terletak biasanya di akhir kalimat yang sudah sempurna susunannya. Dan sahibul hal harus bersifat atau berbentuk makrifat. Kemudian amil hal ialah lafaz yang mendahulunya berupa fiil atau yang menyerupai fiil, atau lafaz yang bermakna seperti fiil. Mungkin itu dari kami penjelasan terkait al-hal. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, tafadhol. Nih, udah selesai nih, si Irfan. Hah? Kalau Ustaz, mungkin kalau ada yang tanya jawab, Oh, ya silakan kepada teman-teman jikalau masih ada yang dirasa kurang dapat dipahami dari penjelasan kami, kalau ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Ya, silakan. tadi kan ada contoh al-muslimuna qawaidina. Berarti si hal ini mutobakoh ya, ngikutin sohibul halnya.
tapi dia bentuknya mansub. Iya, betul. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwasanya untuk adatnya atau jumlahnya atau jinsiahnya, apa jenisnya ya, entah itu dia mufrad, musanna, ataupun jamak, itu menyesuaikan antara hal dengan sahibul halnya. Atau dari apa jenis kelaminnya, entah itu apa muzakkar atau muannas. Tadi al-muslimuna dia sebagai sahibul halnya, ya, dan qaidina sebagai halnya, dan dia menyesuaikan yaitu jamak dengan jamak, dan halnya tadi itu dia mansub untuk kedudukannya. Apakah dapat dipahami? Naam, syukran. Afwan. Ya, pada teman-teman yang lain kalau sudah ingin ditanyakan, silakan. Ya, mungkin kalau udah ada yang tidak Iya, ditanyakan. karena saya sambil ngidang skripsi ini ya. Ya, saya ambil ini. Nah, Ustaz. Ya, kalau gitu, ya oke. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi Dewi, atau gimana? 1. Baik, supporter boleh di on cam. Kamila, Raffi. Presentasinya sudah selesai? Iya. Tanya jawabnya udah? Ya, oke. Udah, Ustaz. Sudah ya, Lahza ya. Ustaz, Nah, Afwan, yang naibul fa'il mau dilanjut apa ganti mufrad atau Oke. gimana, Ustaz? Itu boleh nanti diamankan. silakan dilanjut, man. Saya mau Momennya. menjelaskan sedikit tentang 1, 2, apa 3. sahibul hal tadi. Oke, Apa hal ya? Hal. terima kasih teman-teman dan Ustadz Hendra juga Ustadz Sam atas saran-sarannya. Oke, boleh. Syukran. Bitaufiq wan najah. Ya. Ustaz, nah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, syukran Ustaz, astazin. Baik ya syabab. Nah, نواصل آسف لأنني أيضا في نفس الوقت ناقش يعني ممتحنة ولذلك لابد أن أفتح جهازين. طيب لو سمح يا الأخ إرفان عرض مرة ثانية.
العرض يعني. نعم مباشرة إلى الخلاصة القواعد untuk amil apa tadi? Nah, coba ambil. Hal, apa itu hal? Nah, al-hal wa ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'il awil maf'ul bih ina husul fi'il a'id. Jadi yang disebut dengan hal ini pengertian secara umum ya adalah isim yang ismun yuzkaru li bayan, yaitu isim dia yuzkaru li bayan muncul untuk menjelaskan tentang keadaan isim yang berada sebelumnya, baik isim yang ada sebelumnya itu berada dalam posisi sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih gitu ya. Jadi hal ini isim yang muncul gitu yang ada untuk menjelaskan bagaimana keadaan sahibul fa'ilihi, sahibu fa'ilihi. Jadi sahibu fa'ilihi ini sahibul fa'il ini sahibul hal afwan. Sahibul hal ini bisa dia dalam kondisi fa'il, bisa juga dalam kondisi maf'ul. Gitu ya. Nah, jadi isim mansub kalau yang dalam apa namanya bentuk tarkibnya itu apa itu hal ismun mansubun yubayyinu an ismin yuzkaru qablahu fil jumlah. Jadi hal itu adalah isim mansub. Kalau isim mansub berarti dia kondisinya mansub. Kalau mansub kebanyakan gitu ketika mufrad dia berharokatnya apa? Fathah sama seperti kayak maf'ulun bih mansub. Jadi diingat isim mansub nakir atau ismun nakirah mansuban. Isim nakirah bentuknya mansub, dia itu menjelaskan atau menafsirkan gitu, lebih mengarah menjelaskan ya. Menjelaskan keadaan isim yang disebutkan sebelumnya di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Jadi harus ada isim yang disebutkan di dalam kalimat. Kalau misalkan seperti ini, saya bilang, berarti saya harus berbagi nih kayaknya. Kalau menjelaskan nggak bisa ya. Al-qalamu jamilan, gitu ya. Kita pengen bilang jamilan di sini adalah hal, gitu. Mana sahibul halnya? Al-qalamu. Hadza khata, gitu ya. Salah. Kenapa? Karena tadi syaratnya dia itu menerangkan isim yang sudah berada di dalam jumlah. Ketika saya bilang al-qalamu hazihi jumlah wala kalimah. Ya syabab? Kalimat. Kalimat kan dia belum berupa jumlah. Kecuali kalau saya bilang seperti ini. Ana ishtaraitul qalama jamilan. Ana ishtaraitul qalama. Nah, qalama di sini sudahkah dia berada dalam kalimat yang sempurna? Sudah. Sudah ya. Nah, ini yang dimaksud. Ana ishtaraitu al-qalama. Ana ishtaraitu al-qalama. Nah, qalamnya sini sudah berada dalam kalimat. Nah, kita ingin menjelaskan sayanya yang membeli pena atau penanya ini keadaan penanya seperti apa. Bisa dua-duanya. Misalnya saya membeli pena, berarti sayanya yang mau dijelaskan. Bisa. Atau penanya yang mau dijelaskan keadaan juga bisa. Kalau misalkan ishtaraitul qalama farihan. Gitu. Berarti siapa ini farihan? Sahibul halnya siapa? Fa'ilnya. Fa'iluhu. Siapa itu? Domir muttasil. Ana gitu. Ishtaraitu tuh domir muttasil tak itu kan ana gitu kan. Nah, bisa juga kita menjelaskan keadaan kolamnya. Ishtaraitu al-qalama jamilan atau jadidan gitu. Saya membeli pena dalam keadaan baru gitu jadidan. Jadidan ini halnya. Hal menjelaskan sahibul hal yang mana? Al-qalam. Al-qalam. Oh, qalamnya penanya sebagai sahibul halnya. Jadi boleh mana yang kita jelaskan sebagai tadi fa'ilnya juga boleh atau maf'ulun bih juga boleh. Yang penting isim yang ingin kita jelaskan itu harus berada dalam kalimat yang sempurna.
Makanya tadi ketika saya bilang al-qalamu jamilan, gitu kan. Jamilan kita bilang hal. Dia menjelaskan apa? Kolam. Kolam apakah sudah berbentuk di dalam kalimat? Laisa ba'd. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita bilang al-qalamu jamilan. Ini al-qalam itu adalah sahibul hal. Kalimat itu juga al-kalimah khati'ah. Gitu ya. Al-jumlah al-khati'ah. Kalau al-qalamu jamilun. Mubtada wal khabar. Hakadha. Jelas ya? Sampai di sini ya. Nah, tape. Coba selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, contoh seperti ini. Ja'a Muhammadun rakiban. Nah, gitu. Nah, ketika kita lihat di sini, yang dikatakan hal itu adalah rakiban, berarti harus ada sahibul hal. Nah, syarat sahibul hal, tadi pertama, yajib ayakuna ma'rifah. Sahibul halnya harus berupa isim ma'rifah, nggak boleh nakirah. Gitu ya. Ja'a Muhammad. Mana sahibul halnya? Di antara ja'a Muhammad rakiban, Muhammad. Nah, Muhammad ini kan dia sahibul hal ma'rifah. Udah jelas, oh Muhammad orang, itu Muhammad itu yang dimaksud gitu. Ja'a Muhammad rakiban. Nah, rakibnya adalah halnya, menjelaskan keadaan Muhammad. Muhammad di sini sahibul hal berada dalam jumlah mufidah gitu ya. Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Jumlah mufidah kan ya, fi'il wa fa'il. Karena fi'ilnya fi'il lazim la yahtaj ilal maf'ulun bih. Jadi cukup dengan dua kata itu sudah dikatakan jumlah mufidah. Sama shalla aliyu jalisan. Ali telah melaksanakan sholat atau Ali sedang sholat gitu ya. Shalla aliyu atau yusalli aliyu jalisan. Nah, ketika kita bilang shalla Ali, berarti kan kita pengen menjelaskan keadaan Ali ini bagaimana sholatnya, gitu kan ya. Nah, shalla Ali itu Ali sudah berada dalam kalimat sempurna gitu. Tanpa kita bilang jalisan sudah berada dalam kalimat sempurna. Cuman kita pengen menginformasikan, menjelaskan lagi ke orang bahwasanya gimana sih keadaan Ali sholat pada saat itu. Nah, gitu kan ya. Sebenarnya dengan sholat Ali sudah jelas gitu. Cuman pengen lebih mendetail lagi gitu, bagaimana keadaannya gitu. Nah, makanya akhirnya kita munculkan namanya penjelasannya, itu disebut dengan hal. Shalla aliyu jalisan. Oh, Ali itu sholat dalam keadaan duduk gitu. Jalisan ini hal, sahibul halnya Ali. Terus lanjut. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Sama seperti itu ya. Al-malak sini kan dia bentuknya ma'rifah. Kemudian wa alamatu ayyas. Masih ada lagi contoh-contohnya? Enggak ada ya. Tadi syaratnya apa? Syaratnya? Coba. Syarat balik lagi. Dan tanda letak layak jawabnya dari pertanyaan bagaimana kaifa. Oh. Nah, ya jadi syaratnya cuma itu. Pertama hal itu yajib ayyakuna mansuban. Pertama dia harus mansub, kemudian dia juga nakirah gitu ya. Bentuknya nakirah tadi. Rakiban, zahiban, masyian tadi ya. Farhan bentuknya nakirah. Kemudian apa? Mansub berharokat fathah kalau dia mufrad. Kalau dia musanna harokat apa? Ditandai dengan apa? Misalkan musanna walamatu raf'ihi Ya, nasbihi apa? Ya qarafihi. Walamatu nasbihi yaul isnin ya kan? Farhan jadi farhaini gitu ya. Jalisan jalisaini, rakiban rakibaini gitu. Nah, kalau misalkan dia mansub, kalau dia jama alamatu nasbihi apa? Wawul jama apa yaul jamaah gitu. Misalkan farhan jadi farihina gitu kan ya. Karena jamak kan. Terus kalau dia apa tadi rakiban rakibina gitu. Kalau jalisan jalisina gitu ya. Yaul jamaah namanya. Yaul jamaah. Baik. Summa selanjutnya
La tashrabu anta qa'im. Nah, ini di sini karena saya memang seharusnya ada apa namanya materi tentang anwaul hal ya. Nah, anwaul hal. Cuman alhamdulillah udah diterangin sama kelompok ini. Anwaul halnya juga udah mencangkup. La tashrab wa antum qa'im. Nah, anwaul hal ini yang qasim ila salasa ya. Pertama hal jumlah, kemudian yang kedua berarti dua ya, hal jumlah sama hal mufrad, hal jumlah sama hal syibhul jumlah. Jadi hal dibagi menjadi tiga, hal mufrad, hal jumlah sama hal syibhul jumlah. Kalau hal mufrad yang barusan tadi kita bahas gitu ya, jalisan, jalisatan, jalisaini gitu, jalisat, ini hal mufrad. Nah, sedangkan hal jumlah ini yang murakkabah ini, nah, yang hal selain hal mufrad ada hal jumlah sama hal syibhul jumlah. Kalau hal jumlah itu dua. Ada jumlah apa aja? Jar Jumlah, majrur dan jorof. jumlah yang jumlah. Ismiyah, fi'liyah. Wa fi'liyah. Nah, kalau yang syibhul jumlah jar, majrur sama atau zaraf mazruf gitu ya. Idhafah gitu kan ya. Nah, yang ini contoh pertama, la tashrab wa antum qa'im gitu ya. Janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri gitu ya. Nah, wa antum qa'im ini kan disebut dengan halnya. Nah, halnya hal jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khabarnya gitu kan ya. La tashrab dia menjelaskan siapa? Sahibul halnya siapa ini? Wa antum qa'im ini. Ini kan wa antum qa'im halnya. Sahibul halnya mana? Mana sahibul halnya? Domir Domir muttasil. tasil anta gitu ya. Anta tadi tashrabu, anta tashrabu, kamu. Jadi menjelaskan kamu minum tadi itu jangan minum dengan berdiri, wa anta qa'im. Dia ada susunan mubtada sama khabar. Anta mubtada, qa'imun khabarnya. Anta talib, gitu kan ya. Anta mubtada, talib khabar. Sama seperti gitu kan. Ana talibun, ana talibatun, mubtada khabar. Sama, wa anta qa'im, anta mubtada, qa'im khabarnya. Ja'a Aliyu yamshi. Nah, Ja'a Ali yamshi. Nah, yamshi ini disebut hal, menerangkan sahibil halnya. Siapa sahibil halnya di sini? Ali. Ali ma'rifah ya. Ma'rifah di sini. Nah, yamshi ini masuk kategori hal apa ini? Ya syabab? Hal apa? Fi'liyah. Jumlah fi'li, Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Karena kalau misalkan diawali dengan fi'il pasti ada fa'ilnya. Cuman fa'ilnya mustatir kan ya. Yamshi Ali gitu. Asya Yusuf fi sururin. Nah, gitu juga sama Asya Yusuf fi surur. Yusuf hidup dalam keadaan bahagia gitu. Nah, halnya fi surur. Nah, fi sururin. Nah, ini dia. Saya ingin menggarisbawahi ini. Ketika kita membuat hal, jadi hal itu lebih dominan menggunakan isim sifat. Apa? Isim sifat. Apa aja isim sifat yang kalian ketahui? Maza ta'rifuna an asma'is sifat? Bentuk isim sifat berupa apa aja? Jangan sampai salah nanti persepsinya. Kalian buat contoh seperti ini. Asya Yusuf sururan gitu. Mana halnya sururan? Indama yani wada'na hazil kalimah sururan naj'aluhu halan, ini bukan hazi laisat sahiha. Jadi nggak benar gitu ya. Kenapa? Karena tadi sifat, ketika dia bentuk sifat lagi hal, ketika hal itu bentuknya hal mufrad, maka isim yang kita gunakan adalah isim sifat. Jadi isim sifat itu apa? Siapa yang ini? Yang tahu isim sifat? Sudah berapa kali kayaknya waktu itu dijelaskan isim sifat. Bisa berupa apa aja? Ya syabab. Isim sifat bisa berupa apa aja?
isim Fa'il. fa'il. Terus isim apa lagi? Isim Maf'ul. maf'ul. Paham nggak kalau saya bilang isim fa'il, isim maf'ul? Apa itu isim fa'il? Apa itu isim maf'ul? Isim fa'il kan ala wazni fa'il. Kalau jalasa ala wazni jalis. Kan Jalis. kalau akala ala wazni akil. Akil. Kalau isim maf'ul, ya maf'ulun bih, maf'ul. Kalau misalkan doroba ala wazni maf'ul, berarti apa doroba? Madrub. 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 Kan? Jahula, Majhul. Majhul. alima, Ma'lum. Ma'lum. itu yang kalau sulasi. Kalau yang rubai, khumasi ada ini sendiri gitu. Kayak istamala, musta'mal itu artinya apa? Bekas kan? Ana indi jawal al-jawal al-musta'mal. Ishtaraitul jawal al-musta'mala gitu. Saya beli HP bekas gitu kan. Nah, bekas ala wazni maf'ul ini gitu. Musta'mal itu mustaf'al itu dia disebut isim sifat gitu ya. Jadi harus tahu isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul gitu ya. Kayak misalkan pintu itu tertutup. Tutup apa bahasa Arabnya? Qafala yakfulu gitu kan ya. Nah, berarti kalau isim maf'ul dari qafala jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Berarti pintu itu tertutup. Mazan aqul? Al-babu maf'ulun. Babu makfulun gitu ya. Makanya dia bisa dipakai sebagai sifat gitu kan. Karena isim maf'ul adalah bagian dari isim sifat. Ana talibun. Saya adalah seorang pelajar gitu kan. Talib ini apa ini? Isim sifat juga sama seperti karena ala wazni fa'il dari tolabayat lubu ana talibun gitu kan ya. Mudarrisun ala isim fa'il juga kan? Dari kata apa itu? Darrosa yudarrisu, mudarris, fa'il, mufa'il gitu. Sifat juga gitu. Ya. Jadi hal ini ketika dia bentuknya mufrad gitu ya, maka dia harus berbentuk isim sifat, nggak boleh menggunakan masdar. Nah, kalau ini kan masdar fi surur. Nah, kalau ini pengecualian boleh karena dia dalam tarkib idhafah, tarkib isim majrur fi sururin, fi farahin, farah. Kalau isim sifat kan farhun gitu ya, farhun. Tapi kalau isim masdar tuh farah, fariha yafrahu farahun gitu. Farah itu masdarnya. Tapi kalau isim fa'ilnya atau isim sighah mubalaghah atau sifat musyabbahahnya farihun, farih gitu, farih. Surur gitu ya. Kalau isim sifatnya apa? Masrurun. Masrur, masrura. Tapi kalau masdarnya apa? Sururun. Gitu. Beda. Nah, ini dia boleh dipakai surur. Kenapa? Karena tarkibnya tarkib jar majrur. Nah, coba buka latihannya. Mana tadi? Bagian mustajilan. Nah, ini kan semuanya isim fa'il semua kan bagian, mustajilan, farihan, farhan gitu kan. Terus jalisatan, rakiban. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia yang mau saya ini. Ada nggak di sini di antara 4 ini? Kalau ini masyhul ala wazni maf'ul kan? Ya, tadi kan isim sifat maf'ul, berarti masih. Qa'id ala wazni fa'il, berarti dia masuk isim sifat. Mutanawwi' masuk isim sifat, mutafa'il. Tafa'ala yatafa'alu isim fa'ilnya mutafa'il, masuk isim sifat. Qiyam isim sifat bukan? Isim sifat bukan? Qiyam? Bukan. Bukan. Kalau isim sifat dari qama yaqumu apa? Qaim. Qaimun gitu.
Fatahal ustad al-baba qaiman. Seperti itu. Kalau mau dengan tarkib tadi jar majrur bisa menggunakan qiyam, tapi dengan jar majrur. Fatahal ustad al-baba biqiyamin gitu. Nah, biqiyamin ini baru dia bisa gitu. Tapi kalau qiyaman itu fatahal ustad al-baba qiyaman gitu. Nggak bisa gitu karena dia di sini masdar bukan isim sifat. Jadi kalau mau ini berarti fatahal ustad al-baba qaiman gitu. Ishtaraka at-tulab al-imtihana mutkinina. Mutkin itu dari ala wazni af'ala yuf'ilu. Muf'il, mutkin itu isim fa'il. Berarti dia masuk ke dalam isim sifat. Yang semuanya udah benar, cuman nomor 4 ini aja yang agak keliru ya. Jadi nggak bisa dia menggunakan masdar kalau dia mau mufrad, kecuali kalau dia tadi mau jar majrur baru biqiyamin gitu. Wadih ya syabab? Oh, deh, Ustaz. Nah, jelas ya. Nah, ini kita lihat di sini sebelum qoblaan yani an-nukmil darsana. Nah, di sini lihat sini. Ini sahibul halnya ma'rifah syahadtu talibaini at-talibaini, shalla al-muslimuna, muslimun juga ma'rifah. Enggak boleh kita bilang syahadtu talibaini mashhulaini. Nah, ada enggak halnya di situ? Syahadtu talibaini mashhulaini. Ada enggak hal di situ? Maafi, Ustaz. Maafi, enggak ada. Kenapa enggak ada? Mashhulaini bukan hal. Bukan, itu masuk apa? Sifat. Menjelaskan mausufnya mana? Talibain. Jadi talibain bukan sahibul hal, tapi dia sifat. Ya apa? Mausuf. Karena sama-sama nakirah. Makanya untuk membedakan tadi sifat sama hal, gitu kan ya, maka sahibul halnya harus berbentuk ma'rifah. Syahadtu at-talibaini mashghulaini. Shalla al-muslimuna qa'idina, gitu kan ya. Harus dia mansub kan. Ishtaraitu al-hadrawati mutanawwi'atan, itu mutanawwi'at. Ini sebenarnya dua-duanya bisa ini, mutanawwi'atin sama mutanawwi'atan, karena bentuknya ini kan ghairu akil gitu ya. Kullu jam'in muannas, bisa mufrad, bisa juga jamak. Cuman banyak kan kalau dia ghairu akil, dia bentuknya mufrad, mutanawwi'atan. Fatal ustad, nah ini aja ini. Ishtaraka at-tullab al-imtihana mutkinina. Nah, at-tullabnya ini kondisinya benar-benar yakin bisa gitu. Mutkin. Nah, hakala. Baik ya. Fi soal ya syabab, ada pertanyaan? Mafi? Baik, kalau nggak ada lanjutin, tapi tolong direkam ya ininya ya, apa namanya, presentasinya. Ana astazin awalan li'anni labudda an ataharraku ila al-jami'ah li'anna hunaka ishraf fil jami'ah fayamna'uni al-musyarakah ma'akum yani fi madza mawdu' tsani. Ya, enggak apa-apa ya. Silakan dilanjutkan tapi tolong direkam, nanti di-share ke saya ya, Fadilah ya. Nah, Ustaz. Baik, syukran wa arju an tastamir wa tuwasil yani hadza at-taqdim. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz.